Jangan tante, jangan tante. Aku belum pernah melakukan hal seperti ini. Jangan tante, jangan, jangan tante. Aku nggak bisa memberikan kamu keturunan. Maafkan aku, Ma. Tapi aku sangat mencintaimu. Cantik juga nih cewek, kayak putri raja. Bukan, gak bidadari. Siapa yang menyuruhmu? Cepat katakan. Kami hanya disuruh temanmu sendiri. Kami hanya disuruh. Sanggar Titian Karya Seni dan Sanggar Cahaya Production mempersembahkan Cinta Terlarang. Naskah disusun dan diolah oleh Wito Dirja dan Dadang Trihandoko. Ilustrasi musik Toro Aji. Sutradara Wito Dirja. Dalam seri kedua ini didukung oleh para pemain: Sonia Ebim sebagai Narita, Widian Ayu Purbaning Tias sebagai dosen Herlina, Adi Baskara sebagai Rafli, Dadang Trihandoko sebagai Hendra, Ari Guritno sebagai Mama Katrin, Ana Haruna sebagai Caroline Arista, dibantu Imayati, Nurfadilah, Widodo, Erik, dan Paul Pamungkas pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Kota Surabaya yang padat, syarat geliat namun lekat dengan semangat, di mana pada 10 November 1945 arek-arek Surabaya berjuang untuk kejayaan negeri ini. Dari sinilah seri kedua kita awali. Di salah satu universitas terbesar di kota ini, ribuan tunas bangsa menjelang asa, juga asmara. Baik, setelah saya jelaskan pergerakan kromosom dan gen, reproduksi genetika setiap manusia, serta keturunannya, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Saya ada 2 pertanyaan. Tapi mohon maaf sekiranya pertanyaan saya ini agak ekstrim. Yang pertama, ketika kromosom dan gen pada tiap-tiap manusia itu telah menurunkan generasi berikutnya pada setiap reproduksi, lalu bagaimana tanggapan Bu dosen tentang reinkarnasi? Pertanyaan yang kedua, kira-kira Bu dosen ini tercipta dari apa dan pecahan genetika yang mana ya? Kok kelihatan cantik sekali? Ayo, ketahuan dah. Apa wajahku? Diam semuanya ya. Oke, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama, bahwa reinkarnasi itu hanyalah watak atau karakter yang diturunkan kepada anak atau cucunya. Terkadang, mereka bisa mirip dengan nenek moyangnya puluhan bahkan ratusan tahun yang silam. Namun, jika ada yang mirip dengan seseorang yang di masa lalu, saya kira Allah tidak akan kekurangan stok untuk menciptakan manusia. Untuk pertanyaan yang kedua, saya tidak bisa menjawabnya. Dan saya cukupkan materi kuliah untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafli, mahasiswa ganteng itu, kenapa dia selalu goda aku? Aku kan jadi malu. Dasar anak itu. Halo bro, mau kemana? Mau kemana? Ikut dong kalau diperbolehkan.
suka-suka aku dong. Aku mau ke perpus. Tapi kayaknya aku sendirian aja deh. Aku mau baca-baca buku di situ. Bye. Nah, ini dia buku yang aku cari-cari. Buku tentang ilmu psikologi. Kayaknya aku bawa semua aja deh. Ya, beres. Sip. Aduh. Maaf, Mbak. Ya, buku aku berantakan. Tapi kamu terjatuh. Mari aku tolong. Ayo. Ih, lihat-lihat dong kalau jalan. Main nyeruduk aja. Sakit tahu. Rafli berjalan cepat, bermaksud meninggalkan ruangan itu. Namun secara kebetulan, sebuah bayangan melintas di hadapannya. Tak ayal lagi, Rafli melanda bayangan itu. Rafli terperanjat, setumpuk buku yang dibawanya jatuh berserakan di lantai. Dan yang membuatnya salah tingkah, ternyata sesosok tubuh yang dilandanya adalah seorang wanita. Sejenak Rafli terdiam, namun sejurus kemudian dibimbingnya lengan gadis itu untuk berdiri. Sungguh, aku minta maaf. Aku beneran gak sengaja. Tadi itu mata aku kalah sama buku yang aku bawa. Ayo, aku bantu kamu jalan ke bangku itu. Sambil duduk kita bisa ngobrol. Oh ya, kenalkan, namaku Rafli, semester 6 jurusan biologi. Kalau boleh tahu, siapa nama kamu? Dan sekali lagi maafin ya atas insiden tadi. Namaku Caroline Arista, dipanggil Tata. Aku semester 2 jurusan psikologi. Dan aku juga minta maaf bikin kamu kaget. Maafkan aku juga ya. Keduanya saling tatap dan saling terpana. Rafli sadar betapa cantik wanita yang baru saja dilandanya. Dengan menahan malu bercampur rasa kesal, wanita itu menurut saja ketika Rafli membimbingnya. Maco juga tuh anak. Mantep. Keren. Kayaknya mungkinkah itu? Cantik juga nih cewek. Kayak putri raja. Bukan. Gak bidadari. Tapi kenapa ya? Kok aku jadi tertarik sama dia? Gak ada sesuatu yang kuat menarik perhatianku. Tapi ya sudahlah. Semoga saja. Oh ya, untuk menebus kesalahanku, sekaligus merayakan perkenalan kita yang pertama, mau gak aku traktir makan di kantin? Bagaimana ya? Abis ini jam kuliah udah selesai. Dan aku pulangnya takut gak mendapatkan angkot. Karena aku harus pulang ke rumah memakai angkot. Bagaimana ya? Aku takut terlambat nantinya. Oh, itu masalahnya. Tenang saja. Kalau rumah kamu masih di sekitar Gubeng, masih satu jalur kok sama apartemen penginapanku. Nanti aku antar kamu sampai rumah. Aku pakai mobil kok, oke? Nanti kita pulang sama-sama, gak apa-apa kan? It's okay. Ayo kita ke kantin. Selamat datang, Sang Arjuna kampus. Mau pesan apa nih si ganteng? Kayaknya serasi sekali dengan kembang kampus Carolina Arista. Kayaknya cocok sekali. Ayo dong ibu dibantu nak. Anakku Nadia, kamu kalau ada Sang Arjuna datang,
Ngelamun terus. Ayo sana, ditanyain Mas Arjunanya mau pesan apa. Ayo Nadia, ayo sana Nadia. Oh ya, Mas Rafli, Mbak Tata, mau pesan apa? Semuanya masih tersedia, masih hangat. Silahkan. Aku sih biasa. Kacang hijau anget, campur susu, plus minumnya jus alpukat. Kamu Tata, mau pesen apa? Mau pesen apa aku ya? Udah sama aja. Idem sama Mas Rafli. Stian ye, yang dipesen sama awalnya sih biasa aja. Awalnya berteman saja. Tapi lama-lama ada cinta. Ita ini goda terus. Aku loh cuma teman biasa. Baru aja tadi ketemu di perpustakaan. Terus dia nyeruduk aku. Maka gantinya aku ditraktir. Jangan GR lah. Aku hanya berteman biasa sama Mas Rafli. Sungguh serasi sekali. Cowoknya ganteng, ceweknya cantik bukan main si Tata ini. Aku semakin minder untuk mendekati Rafli. Habis Rafli ganteng sekali. Ya, semakin jauh harapan untuk mendapatkan cintanya Rafli. Kamu punya tengok, mau ngambil nasi nggak enak 2 hari nggak ngasih uang belanja. Waduh, semakin gak ngangkat aku kalau harus berkompetisi dengan Rafli untuk mendapatkan Carolina Arista. Sudah dia kaya, tajir, dan aku hanya seperti ini saja. Ya, jauh dari mungkin rasanya. Padahal dalam hatiku sebenarnya ingin memiliki Carolina Arista, tapi aku tidak berani mengungkapkannya. Habis sih dia cantik sekali. Oke Tak, kalau udah selesai, sekarang kita kembali dan aku antar pulang. Aku tunggu di parkiran ya. Kayaknya Mas Rafli dapat gebetan baru nih. Semakin jauhlah harapanku. Tapi memang Tata sangat cantik sekali. Dan mereka juga sangat serasi. Bagaikan dewa-dewi. Nasib. Mobil Rafli melaju di jalanan Surabaya yang padat, meninggalkan kepulan gas emisi di belakangnya. Kita tinggalkan Rafli bersama kawan barunya. Kini, kita menuju ke sebuah rumah sederhana namun asri, di mana seorang wanita setengah tua tengah menyirami berbagai bunga yang ditanam rapi di samping rumah itu. Sementara suasana sore menyapa ramah kota Surabaya. Nyaman sekali udara sore ini. Aneh sekali. Sudah hampir petang begini, Tata putriku belum juga pulang. Apakah ada mata kuliah tambahan ya? Tapi biasanya anak itu selalu kasih kabar. Baiklah, aku tunggu saja sambil menyirami kembang-kembang. Sepertinya ada mobil berhenti di depan rumahku ini. Mobil siapa ya? Loh, bukankah yang baru turun itu si Tata? Bersama siapa dia? Apa-apaan anak itu? Mama,
Aku udah pulang, Mah. Mohon maaf sedikit terlambat. Mama lagi siram-siram kembang. Ayo Rafli, masuk. Masuk ke dalam. Permisi Tante. Kenalkan, nama saya Rafli. Saya antar Tata karena takut kesorean, Tante. Takut kehabisan angkot. Maafkan saya, Tante. Wah, terima kasih loh, Nak. Telah sudi mengantar Tata pulang. Oh ya, Nak. Mari, silakan masuk. Dan Tata, coba kau buatkan minuman untuk tamu kita ya. Ketika aku melihat lukisan yang terpajang di dinding itu sepertinya lukisan Mama dan Papa Tata. Tapi aneh sekali, kenapa mata pria yang ada dalam lukisan itu selalu menatapku kemanapun aku bergerak. Seperti ada sesuatu yang sulit aku mengerti. Ada apa ya? Mungkin ini hanya halusinasiku saja. Loh, ayo. Itu suguhannya dan minumannya dinikmati. Kok memandang lukisan Mama dan Bapakku? Emangnya ada apa dengan lukisan itu? Tante merasa lukisan itu sederhana saja, Nak. Lukisan itu Tante buat bersama papanya Tata ketika kami tengah menikmati bulan madu di Malioboro. Agaknya Nak Rafli punya perhatian, atau barangkali Nak Rafli punya penilaian terhadap lukisan itu. Begini Tante, kalau menurut saya lukisan ini bagus sekali, bahkan seperti hidup. Uniknya lagi, Om yang berada dalam lukisan itu seolah-olah seperti menatap saya terus-menerus, Tante. Sungguh luar biasa pelukis ini. Bisa membuat lukisan itu seolah bernyawa. Oh ya, Tak. Ngomong-ngomong, papa kamu kemana? Papaku itu kalau jam sekian belum pulang, berarti ada lembur di tempat pekerjaannya. Di Cokro bengkel mobil, tempat servis mobil. Ya, mungkin nanti jam 9 malam. Gampang. Kalau suatu ketika pengen ketemu papa, kita atur aja waktunya. Oh, enggak kok, Tak. Aku cuma simpatik aja sama papa dan mama kamu. Sampai-sampai bisa punya putri secantik ini. Oh ya, berhubung ini udah sore, aku pamit dulu ya. Mulai besok, aku akan antar jemput kamu kuliah. Gimana, Tante? Boleh kan? Ya, pada dasarnya, sebagai orang tua Tata, tidak melarang dia berteman dan bergaul dengan siapa saja, Nak. Asal pertemanan itu sehat dan wajar. Sepanjang pergaulan itu tidak melanggar norma serta tidak mengganggu belajarnya Tata. Sekiranya tidak menyita waktu Nak Rafli, Tante tidak keberatan, tapi semua tergantung pada Tata. Bagaimana, Nak? Apakah kau bersedia diantar sekalian dijemput Nak Rafli? Bila sekiranya tidak mengganggu jam-jamnya Mas Rafli dan Mas Rafli tidak merasa sibuk, ya gak apa-apa juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Hei, berhenti kamu. Ayo, berhenti. Hei, berhenti. Berhenti kamu. Berhenti. Minggirkan mobil ini. Ayo, minggir. Cepat.
Iya bang, saya minggir dulu. Ada perlu dengan saya? Dan maaf, Anda ini siapa ya? Apa benar kamu yang bernama Rafli? Aku ingatkan padamu, jangan coba-coba mendekati Caroline Arista. Awas, kalau kau masih nekat, ku bunuh kau. Loh, kenapa memangnya? Saya dan Caroline Arista hanya berteman biasa. Lagi pula, apa hak Anda melarang saya? Apa urusannya? Besar mulut juga ini anak. Mendapat serangan beruntun yang tiba-tiba tidak membuat Rafli kerepotan. Dengan bekal kemampuan bela diri yang dimilikinya, Rafli dapat mengimbangi gempuran-gempuran lawannya dengan tenang sekali. Rafli yang iseng, bahkan tidak jarang balas menyerang. Hingga pada suatu kesempatan, bangsat, rupanya dia mempunyai bela diri. Kabur. Ayo lari. Biarkan temanmu itu lari, dan kamu tidak akan bisa lepas dariku. Aku perintil tanganmu. Cepat katakan, Ampun, siapa kamu? Ampun, dan apa maksudmu dengan semua ini? Cepat bang. Aduh, jangan perintil tanganku bang. Ampun bang. Ampun bang. Kami hanya suruhan bang. Kami hanya orang suruhan bang. Kami hanya disuruh bang. Lepaskan kami bang. Lepas kami bang. Kami hanya disuruh temanmu sendiri bang. Aku tidak akan melepaskan sebelum kamu mengatakan siapa yang menyuruh kamu. Siapa yang menyuruhmu? Cepat katakan. Kami hanya disuruh temanmu sendiri. Kami hanya disuruh Hendra, temanmu sendiri. Baik, kamu sekarang aku lepaskan. Dan cepat pergi dari sini. Pergi! Sungguh luar biasa. Gak taunya teman dekatku sendiri yang melakukan semua ini. Ternyata kamu menaruh hati juga sama Tata, Hendra. Tapi, kenapa sih kamu gak bilang-bilang? Oke, Hendra. Besok kita ketemu di kampus dan kita selesaikan masalah ini. Nah, saudara pendengar, seperti apa dan bagaimana kisah selanjutnya? Temukan jawabannya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.